Di balik suksesnya Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, ada sosok Hasri Ainun Besari. Ainun Habibie selalu menemani dan mendukung jalan suaminya tersebut. Kisah keduanya melekat di ingatan masyarakat Indonesia, bahkan hingga diabadikan melalui sebuah karya film. Selama B.J. Habibie dan Ainun menikah, tak pernah sekalipun muncul selentingan dalam rumah tangga mereka. Ainun Habibie lebih dari sekedar perempuan yang pernah menjadi ibu negara ketiga di Indonesia. Jasanya ke tanah air tak bisa dilupakan begitu saja. Lahir di Semarang pada 11 Agustus 1937, namanya diambil dari bahasa Arab yang artinya seorang anak yang memiliki mata yang indah. Hasri Ainun Besari merupakan asisten dokter anak yang pernah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 1962. Ainun dan Habibie berpisah cukup lama setelah selesai di SLTA. Kisah cinta mereka bersemi sejak remaja. Saat beranjak dewasa, barulah Habibie menyadari bahwa Ainun adalah sosok perempuan yang cantik dan mengagumkan. Saat berkunjung ke rumah Ainun, Habibie berseloroh bahwa gula Jawa telah berubah menjadi gula pasir. Frasa itu merupakan analogi yang digunakan Habibie untuk menggambarkan perubahan Ainun yang kian cantik. Hingga akhirnya B.J. Habibie mempersunting Ainun pada 12 Mei 1962. Setelah menikah dengan Habibie, ia diboyong ke Jerman dan harus rela meninggalkan karirnya sebagai dokter. Hidup di negeri orang yang amat berbeda dari segi budaya membuat Ainun butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Apalagi saat itu sang suami baru merintis karir dan bekerja di sebuah perusahaan rekayasa teknik Talbot yang memproduksi gerbong kereta api sambil melanjutkan studi doktor. Ainun pun putar otak agar bisa menghasilkan uang, mulai dari mencuci baju di tempat pencucian umum, sampai belajar menjahit untuk membuat baju bagi kedua anaknya, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Kemudian pada 1974, Presiden Soeharto meminta B.J. Habibie pulang ke tanah air dengan alasan demi mengembangkan industri di Indonesia. Saat pulang, Habibie langsung masuk ke lingkaran elit pemerintah. B.J. Habibie kemudian menjabat Presiden RI selama 1 tahun hingga 1999, dan saat itu Ainun menjadi ibu negara. Ainun turut memperjuangkan hak para tunanetra, salah satunya dengan mengupayakan fatwa halal donasi mata dari MUI guna membantu para tunanetra dan menjadi penggagas pendirian Bank Mata. Berkat jasa dan dedikasinya itu pula, nama Ainun diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di daerah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain di Gorontalo, ada pula sejumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan namanya. Ainun juga aktif dalam kegiatan sosial seperti menjadi ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia. Dia juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pendiri Yayasan SDM Iptek. Ainun juga mendirikan Yayasan Beasiswa Orbit. Semasa hidup, Ainun pernah menderita kanker ovarium. Ia bahkan menjalani 9 kali operasi di rumah sakit di Jerman. Dari 9 operasi, 4 diantaranya merupakan operasi utama, sedangkan sisanya ialah eksplorasi. Setelah beberapa lama dirawat dan hidup mengandalkan alat, Ainun menghembuskan napas terakhirnya pada 22 Mei 2010 dalam usia 72 tahun. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia dan tiba di tanah air pada 25 Mei 2010. Kemudian mendiang Ainun Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di hari yang sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.